Jadi nggak semua emiten yang bermasalah itu akan terus bermasalah. Ada juga yang settlement-nya bagus gitu. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua adalah penetapan nilai pasar wajar itu tidak pada harga tengah. Nah, ini maksudnya begini, Bapak Ibu. Kalau reksadana, kalau dia mau garis lurus, itu dia akan di nomor 2 ini. Saya kasih contoh ya. Kalau kita beli saham kan ada open, high, low, close. Setiap hari ada kan. Dan dicatat di bursa itu closing price. Kita punya portfolio untung atau rugi berdasarkan close price. Reksadana beli saham juga pakai close price. Nah, tapi obligasi kan tidak ada open, high, low, close. Kita nggak bisa ketik misalnya Waskita atau Oki keluar open, high, low, close-nya, benar kan? Nggak ada kan? Nah, karena tidak ada, maka menggunakan yang namanya harga referensi dari PHEI, Penilai Harga Efek Indonesia, atau dulu disebut dengan IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Nah, setiap hari dia keluarkan seperti ini. Harga BEFIN seri ini, ratingnya AA, jatuh temponya 2,74 tahun, yield yang wajar 7,4, harga low-nya 97, fair-nya 98, high-nya 100. Dari hari sebelumnya turun 3,89. Nah, berdasarkan harga ini, fund manager akan pakai untuk dua hal. Satu, kalau saya mau beli atau jual BEFIN, obligasi BEFIN khusus seri ini, harganya harus dalam range ini. Kalau saya transaksi di luar range ini, saya bisa kena masalah. Nah, kalau saya beli 96, boleh nggak Pak? Boleh kan, cuan saya. Harga wajarnya paling rendah 97, ada orang nggak ngerti jual ke saya 96. Tapi kalau saya jual 96, saya bakal kena masalah. Ruth, kenapa dia 97, kamu jual 96? Saya bisa dipanggil OJK. Jadi kalau orang beli atau jual, biasanya menggunakan referensi ini. Nah, kemudian yang kedua dipakai untuk hitung NAB. Jadi kalau obligasi reksadana saya punya BEFIN, maka saya harganya berapa, gitu. Nah, ada yang pakai fair, ada yang pakai low, ada yang pakai high. Terserah, OJK tidak mengatur. Selama dalam range ini. Ya, jadi saya mau harga 98,7 boleh, 97,4 boleh, 100,08 juga boleh. Boleh nggak Pak 99? Boleh. Karena tidak melanggar aturan. Ya. Nah, tapi kalau saya catat pada harga high, jadi kalau sekarang obligasi yang sama dimiliki oleh 3 fund manager, beda-beda NAV-nya. Kalau misalnya yang A saya pakai harga fair, NAV saya 987. Kalau yang MIB dia pakai harga high 1000,8. MIC pakai harga low 970. Jadi ibaratnya gini ya, kalau saya punya MDKA, Ibu punya MDKA, reksadana punya MDKA, semuanya menghitungnya pakai harga closing. Tapi kalau sekarang saya punya obligasi BEFIN, Anda punya obligasi BEFIN, reksadana punya obligasi BEFIN, catat harganya bisa 3 harga. Ya, jadi ini tapi memang reksadana seperti itu. Nah, terus kalau pakai harga high, terus bisa selalu lurus nggak? Enggak, Bapak Ibu. Nah, ini adalah harga high-nya, ini harga fair-nya, ini harga low-nya. Jadi sekalipun mau high, mau fair, mau low, bisa naik turun. Jadi kalau orang bilang, saya catat pakai harga high, jadi nggak turun. Nggak, dia bohong. Harga high pun naik turun. Nah, gimana caranya supaya lurus? Berarti saya harus pakai cara begini. Jadi saya akan harga sini naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit, sehingga dapat grafiknya lurus. Nah, jadi kenapa reksadana bisa garis lurus? Karena dia di dalam range ini, dia menggunakan harga yang begini. Nah, melanggar aturan nggak? Nggak. Karena masih dalam range. Panin melakukan ini nggak? Terus terang nggak. Kenapa? Kita pakainya kalau nggak fair, antara fair sama low. Ya. Dan kita ngikutin. Jadi kalau turun-turun, naik-naik. Kenapa kita lakukan ini? Sekarang misalnya gini. Misalnya ya, saya yang kuning ini. Ada obligasi BEFIN, range-nya begini. High, fair, low. Nah, reksadana pakai 103 misalnya, harga high. Terus ada nasabah redeem.
pas saya jual cuma laku 101,5. Sementara NAV-nya dihitung 103,3. Wah, mati saya. Barangnya orang redeem-nya 1 miliar, saya harus jual lebih dari 1 M dong. Kenapa? Karena dia redeem dengan harga 103,3, sementara obligasi cuma laku 101,5. Kalau saya yakin saya bisa jual di 103,3, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Panin ya, kelola dana, saya tanya fund, saya nggak kelola, saya tanya fund manajernya, jual obligasi di harga A itu susah, Bapak Ibu. Seringnya sih fair atau sedikit di bawah fair. Jadi kalau misalkan kita melakukan praktek, maksudnya kalau misalnya saya bikin reksadana yang garisnya lurus kayak tadi, bisa nggak? Bisa. Cuman kita nggak mau lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu, saya lakukan seperti ini, pada saat nasabah redeem saya khawatir saya nggak bisa jual dengan harga yang saya komit. Nah, makanya reksadana fixed income ada yang lurus, ada yang naik turun. Kalau yang lurus itu, ini sekali lagi cuma dugaan ya, bisa aja saya salah, tapi kemungkinan mereka melakukan dengan cara begini. Ya selama mereka bisa garansi orang redeem, dia bisa jual di harga yang dia sudah taruh di sini, ya nggak apa-apa. Nah itu, ya, jadi itu penjelasan kenapa harganya bisa naik turun. Dan kalau di tempat saya bekerja memang nggak ada, karena kita lebih suka cenderung harganya mengikuti fair. Jadi kalau fair naik kita naik, fair turun kita turun. Kira seperti itu. Oke, ya itu yang menjawab. Makanya buat saya yang waktu itu masih baru invest masuk ke reksadana yang isinya government bond, agak kaget sih, soalnya kok ada minusnya gitu. Ternyata ya ini ya, government bond bisa naik turun. Kalau corporate bond juga bisa naik turun, tapi tergantung praktek di MI. Ada yang bisa bikin dia lurus dengan cara tadi, ada juga yang udahlah fair aja gitu. Kalau di tempat saya sih kebanyakan pakai harga fair sih. Terus Pak, ini kalau misalnya ada nggak strategi atau tindakan khusus yang diambil untuk manfaatin situasi pasar dan melakukan diversifikasi yang lebih efektif karena kita mau masuk ke pemilu atau tahun politik, Pak? Kalau menurut saya pemilu ini, kalau misalnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo bisa bersatu, ya resiko ketidakpastiannya akan sangat kecil. Kalau misalnya mereka berhadapan, ya mungkin akan ada resiko ketidakpastian. Tapi menurut saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tren suku bunga. Kalau suku bunga turun, itu apapun kondisinya, bukan apapun lah ya, most likely walaupun situasi dalam negeri kurang kondusif, sahamnya tetap akan naik. Atau obligasi juga akan naik. Oke. Nah, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan dari audiens ya, Pak. Bagaimana diversifikasi sesuai dengan siklus ekonomi? Ini ada pertanyaan dari Elis. Menurut saya siklus ekonomi itu nggak bisa di timing. Di dalam saham perbankan itu ada BRI, BCA Mandiri, ada Arto, ada Danapon, ada Panin. Yang kita tahu berbeda-beda. Ada bank yang digital, ada bank yang mewakili ekonomi, ada bank yang medium small cap gitu. Terus kalau sekarang siklusnya misalnya kita bilang menguntungkan bagi bank, apakah semua bank naik? Belum tentu. Ada bank yang dia punya permodalan sama likuiditasnya bagus, dia nggak ada masalah dengan suku bunga. Ada bank yang pas-pasan, dia terpaksa harus naikkan deposito. Jadi menurut saya siklus dengan saham sektoral lebih tepatnya saya tidak mengerti sih. Karena menurut saya setiap saham itu punya story atau ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga bisa kita katakan gini, orang bilang kalau pemilu beli saham media massa. Emang sekarang orang masih iklan di media massa, ya? Bukan iklannya di sosmed ya. Terus iklan di sosmed apakah menguntungkan bagi saham-saham yang media yang ada? Belum tentu juga. Jadi menurut saya siklus sama sektoral itu karena selain jumlah sahamnya terlalu banyak ya, terus antara yang bagus, yang sedang-sedang sama yang kurang itu selisihnya jauh sekali, sehingga nggak bisa kita sudah katakan oh kalau kondisi A sektor ini bagus. Case by case. Oke. Pak, ini kemarin pimpinan JP Morgan Jamie Dimon memprediksi bahwa Fed rate itu bisa 6%. Apa ini mungkin terjadi seiring dengan kenaikan harga minyak dan deep ceilingnya US?
Prediksi orang untuk suku bunga itu berubah setiap bulan dan setiap bulan selalu salah kalau 2023. Benar sih. Nah, jadi menurut saya daripada kita ngikutin prediksi yang entah benar entah salah, ya lihat dari bulan ke bulan. The Fed sudah bilang kok, dia sudah berhenti memberikan guidance. Kenapa? Karena setiap kali dikasih guidance itu dia ganti lagi. Jadi dia cuma bilang bulan ini inflasinya apa, keputusan saya apa. Bulan ini inflasinya apa, keputusan saya apa. Jadi dia sudah lihat datanya bulan per bulan. Data yang dia lihat itu adalah angka inflasi, kemudian juga angka pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi menurut mereka kurang representatif. Mereka lebih suka lihatnya yang menganggur banyak. Kalau pengangguran banyak, ekonominya ada masalah, berarti dia akan turunkan bunga lebih cepat atau sebaliknya. Oke. Nah, terus ini juga ada pertanyaan kayak reksadana saham ekuitas itu juga dipantau regularly seperti saham, karena seperti beberapa tahun lalu reksadana saham juga performance-nya turun, dan ada cuman bank atau sekuritas yang bilang bahwa reksadana kalau mau profit itu biasa ditradingkan atau di TikTok. Bagaimana Pak insight-nya? Jadi dia tanya nih, kalau reksadana isinya saham ini perlu dipantau juga nggak Pak setiap saat seperti jaga saham? Karena ada berapa tahun reksadana yang performance-nya turun kan. Jadi dia pikir apa di tradingin gitu Pak. Jadi kalau naik tinggi dijual dulu, nanti turun di buyback. Ya, pendapat tersebut tidak salah ya, karena kita lihat aja deh. IHSG sekarang 6973 ya. 3 tahunnya memang kelihatan bagus 40%. Tapi kalau kita coba lihat lebih panjang lagi, nah IHSG 5 tahun 17%. 17% kalau kita bagi 5 kan berarti 4%-an. Kalau kita lihat 8 tahun, ya ini ya kebetulan aja lah ya. Tapi kan mungkin Bapak Ibu ingatkan tertingginya IHSG kan bukan 6.000. Tingginya IHSG kan 7.000 berapa ratus kan. Sekarang aja masih di bawah 7.000 kan. Nah kemudian kalau reksadana ya ada yang setelah 5 tahun belasan persen, ada juga yang puluhan persen gitu. Jadi kalau misalkan mau beli reksadana ditradingkan atau tidak, ya menurut saya sangat tergantung kepada timing beli Bapak Ibu. Kalau pas kita masuk itu harganya rendah gitu ya, ya didiamin aja kayak gini, 3 tahun 67. Tapi kalau pas Anda masuk, tertingginya maksimal itu bukan 87, tertingginya itu 92.000 atau 93.000. Sekarang masih rugi gitu. Nah, jadi kalau untuk reksadana saham, kalau Bapak Ibu mau tektokin ya, menurut saya silakan, tapi mungkin dilakukannya di reksadana indeks. Ya, kayak IDX 30, Serika Hati, atau kita di panel juga ada satu lagi Betawan. Ya, Betawan ini mencoba ngikutin IHSG, IDX 30 ini IDX 30, Serika Hati ini ngikutin Serika Hati. Jadi kalau mau ditektokkan, kenapa? Karena kalau pas kita jual, kita kasih contoh yang 1 hari terakhir ya. 1 hari terakhir IHSG 0,2%. Misalnya kita sudah untung, kita mau profit taking. Tapi ada reksadana yang 0. Ada yang malah minus. Sehingga kalau kita pas melakukan jual beli, bisa aja, loh kok saya lihat IHSG-nya plus, kamu kok minus. Kenapa? Karena reksadana yang aktif itu, dia punya portfolio berbeda sama IHSG. Sehingga bisa naik di atas atau turunnya lebih bawah. Nah, kalau mau yang mendekati, menurut saya yang kayak IDX 30 atau yang semacam Serika Hati ini. Nah, kalau Serika Hati 0,05, dia 0,06. IDX 30 0,18, ini 0,17. Jadi kalau memang mau dilakukan tektokan seperti itu, silakan. Itu bisa dilakukan di jenis reksadana indeks. Tapi kalau reksadana yang selain indeks, menurut saya, ya saya juga cuma sifatnya hanya bisa menghimbau dan meminta tolong sih, bahwa fund manager kan mereka ketika jual beli saham, mereka juga kayak punya kesabaran menunggu. Nah, mereka sabar menunggu kalau nasabahnya tidak. Sometimes kalau nasabahnya redeem, mereka terpaksa harus jual saham, walaupun mungkin target price-nya belum dapat gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang bisa sepaham, bisa memberikan waktu lebih lama, mungkin bisa lebih lama, tunggunya lebih lama.
Nah, kalau memang mau jual beli dalam waktu cepat, ya kalau di Panin Aset kami sediakan 3 fund ini. Beta One, ADX30 sama Serika. Lebih karena dia mengikuti IHSG gitu. Jadi kayak ini, Beta One 0,18, IHSG 0,2. Iya. Jadi kalau pas kita tektokan, mungkin pas siangnya indeksnya segini, sore kira-kira turun atau naik mendekati gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Oke. Jadi bukan benar salah ya, cuman kalau mau melakukan itu sebaiknya di reksadana indeks. Tapi kalau selain reksadana indeks, ya kalau memungkinkan MI-nya dikasih waktu lebih lama. Tapi kalau tetap Anda mau jual beli itu hak Anda, kita nggak bisa larang juga. Berarti kalau misal mau di tradingin pendek kata, lihat produknya juga ya Pak. Ada produk yang memang quite volatile atau percis sama dengan pergerakan indeks ya. Ada juga yang memang lambat gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau Anda beli reksadana dengan tujuan untuk diperjualbelikan, saran saya satu sebaiknya reksadana indeks. Kalau reksadana yang aktif, mungkin pakai gini aja. Oh, kalau sudah untung 5%, 7%, 8%, baru kita melakukan profit taking. Jadi jangan terlalu cepat gitu. Oke. Nah, Pak, yield obligasi 10 tahun Indonesia kan sedang naik. Menurut Pak Rudi kira-kira bisa nyentuh 7,5 sampai 8% nggak? Tidak tahu sih, tapi kalau sampai sentuh angka begitu sih harusnya tidak. Terus Pak, bagaimana menilai kinerja masa depan reksadana? Apakah kinerja udah bagus, growth atau bigger, cenderung akan bertahan karena high base, atau pilih yang baru growth? Nah, kalau itu tidak seperti itu. Karena saya kasih contoh, misalnya kalau dari website ya. Ya, maksimal NAV-nya sudah 80 ribuan. Year to date masih bisa grow 6%. Ini cuma 1.100, cuma 1%. Jadi NAV yang besar itu biasanya umurnya sudah lama. Jadi dia sudah compounding sudah lama. Kalau yang baru ya dia belum sempat compounding, atau pas dia terbit itu marketnya lagi jelek gitu. Jadi dia nggak sempat compounding. Jadi pada akhirnya kembali ke bagaimana fund manajernya mengelola. Lihat portfolionya, kalau misalnya berkesempatan ngobrol dengan orangnya, atau pas diundang fund manajernya Anda ngobrol dengan dia, bisa tanya-tanya gitu. Kira-kira apa yang dia lakukan untuk pengelolanya, kira-kira strateginya seperti apa. Nah, jadi kalau dibilang memprediksi masa lalu, memprediksi masa depan sudah pasti nggak bisa. Semua metode yang dikembangkan itu cuma dipakai untuk menilai kinerja masa lalunya bagus atau tidak. Tapi kedepannya akan bagus atau tidak itu belum ada studi yang bilang kalau dia bagus akan bagus terus, itu kayaknya nggak ada sih. Oke. Nah, terus dana asing bisa beli indon untuk kurangin resiko foreign currency risk. Jadi nggak perlu beli T-bill US. Katanya asing tuh bisa beli indon nggak Pak? Asing bisa beli indon. Bahkan indon kita itu listednya bukan di Indonesia. Indon kita itu listednya di Singapura, di Hong Kong, di Belanda, di Jepang gitu. Kalau yang di Jepang itu dia samurai bond. Kalau dia di Eropa, Eurobonds. Kalau di indon kita kebanyakan di Singapura sama Hong Kong kalau nggak salah. Asing bisa beli. Justru yang beli itu kebanyakan asing. Baru belakangan aja nasabah prioritas bank itu duitnya makin banyak. Makanya perbankan sekarang tawarkan ke individu-individu lokal. Sebelum-sebelumnya malah pembelinya asing semua. Tapi sedang minus nih. Pak Rudi bisa berikan insight untuk kita investasi yang value kita terlindungi, misalnya dari penurunan nilai kurs. Misalnya kita beli saham Indonesia, kan bisa dapat yield kan 10% per tahun. Tapi kurs kita kan melemah 7%, jadi net yang kita dapat kan hanya 3%. Bagaimana membeli bond perusahaan atau lokal atau asing, BUMN atau bond pemerintah Indonesia atau negara lain yang menarik buat hedging aset kita? Kalau Anda kalau saldo Bapak atau Ibu di bank sudah lebih dari 5M sih, Anda nggak usah beli, dicari-cari. Mau beli nggak. Nah, tapi kalau misalkan saldo kita lebih dari itu, tapi mungkin kita selama ini cuma di tabungan deposito, mungkin Anda kurang aktif menghubungi RM-nya dari sekuritas atau RM dari aset manajemen atau dari bank itu.
Jadi biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya konteksnya uang Anda sudah lebih, tapi belum ditawarin, ya mungkin Anda yang lebih proaktif tanya, saya ada dana nih, kira-kira bagaimana? Nah, kalau Anda sudah buka pintu itu, apalagi kalau bank ya, kalau dia punya nasabah, sudah pernah berinvestasi, itu biasanya penawaran investasinya akan terus-menerus ada. Nah, tapi ya, naruhnya juga mungkin jangan di bank-bank yang tidak ada produk investasinya. Kalau bank-banknya bank tradisional yang cuma deposito, mungkin buang Anda 50M pun ya tetap deposito yang dia tawarin. Tapi kalau misalkan Anda taruh di bank-bank yang produknya sudah lebih lengkap, kemungkinan itu. Nah, alternatif lain ya bisa menghubungi sekuritas atau menghubungi manajer investasi seperti tempat saya bekerja ini. Nah, kalau dibilang dalam konteks hedging course ya, investasi di luar negeri itu pajaknya progresif Bapak Ibu. Jadi kalau Anda beli saham, beli obligasi, apapun yang Anda beli di luar negeri, penghasilan luar negeri itu pajaknya progresif. Dan apabila penghasilan Anda lebih dari 5M per tahun, penghasilan dari gaji, bonus, penghasilan dari komisi, termasuk penghasilan keuntungan investasi dari luar negeri, itu kena pajaknya 35%. Jadi kalau Anda mau investasi di luar negeri, perpajakannya harus Anda pertimbangkan. Alternatifnya kalau mau beli di luar negeri, ya belinya lewat reksadana. Kalau Anda beli lewat reksadana, pajaknya sudah zero, nggak ada pajak lagi.